tim yang bermain sangat menyerang, tapi kebobolan sangat sedikit. Ini benar-benar beda dengan di awal musim di mana kita benar-benar rapuh banget. Halo Sobat Ngomin, apa kabar? Kemarin ada yang request, Bang bahas dong trio back Inter. Oke, aku penuhi. Nah, tapi sebelum membahas trio back kita dan bagaimana sistem trio back kita berfungsi, apa bedanya di zaman Inzaghi dengan zaman Conte, kita lihat dulu klasemen Serie A. Gila. Akhirnya kita resmi Campione di Inverno, artinya juara paruh musim. Tanpa diduga-duga, Atalanta dibantai AS Roma. Kemudian kakak tiri kita, AC Milan, juga dikalahkan Napoli. Skornya tipis 1-0, tapi menang 1-0 ataupun menang 4-0 sama saja. Poin Inter sekarang 43, yang terdekat adalah Napoli dan Milan, sama-sama 39. Jadi walaupun nanti Milan ataupun Napoli menang, tetap mereka mentok poinnya bakalan 42. Sedangkan kita walaupun kalah lawan Torino, poin kita masih 1 poin di atas mereka. Jadi ya tanpa beban lah. Walaupun lebih bagus lagi kalau kita menang. Rasanya sih kalau lawan Torino kita pasti menang. Ini Torino ada di peringkat 10. Poin mereka ada 25. Kemudian memasukkan gol 23. Jauh sekali dengan Inter yang 48. Jauh sekali. Gila. Ini sudah berulang-ulang aku bahas. Sektor serangan kita memang sangat menakutkan. Dan yang lebih keren lagi, ini sangat berbeda dengan musim lalu di mana gol-gol kita didominasi oleh duet Lukaku dan Martinez. Duet tersubur di Eropa waktu itu. Tapi sekarang lebih dari setengah gol-gol Inter itu dicetak oleh pemain non-striker. Kayak kemarin itu Perisic lewat sundulan, kemudian Gagliardini, kemudian ada dari Dumfries juga, Calhanoglu. Wah. Jadi kita punya banyak sekali pencetak gol, walaupun sekarang pencetak gol terbanyak kita yaitu Lautaro Martinez, 10 gol, selisih 5 dengan Dusan Vlahovic di daftar pencetak gol terbanyak, tapi tidak apa, karena ini adalah permainan tim ya. Ngomong-ngomong soal Roma lawan Atalanta loh, benar-benar tidak menyangka. Kalau kalian nonton highlightnya, gila. Itu serangan balik khas Mourinho itu, terutama di golnya Zaniolo itu. Itu bedanya. Nah, ini juga bedanya permainan ala Conte dan Mourinho yang mirip dibandingkan dengan ala Inzaghi. Kalau Mourinho itu dia serangan baliknya itu sangat cepat. Jadi dia tidak mau membuang waktu dengan build up play. Build up itu artinya kita membangun serangan dari nol. Kalau ala Mourinho ataupun Conte, dia begitu dapat bola push, langsung sprint 100 km per jam, kejar-kejaran. Tapi kalau Inzaghi dibangun dulu kayak kita main catur sebelum kita ska, tempatkan dulu kuda di sini, peluncur di sini sehingga dia sudah tidak ada jalan untuk lari, baru kita ska. Kembali ke laptop, ke topik utama. Trio back Inter. Kebetulan antara Inzaghi dan Conte sama-sama pakai formasi 3-5-2, walaupun Conte sempat merubah 3-5-2 dia jadi 3-4-1-2 untuk mengakomodasi Eriksen waktu itu. Karena Eriksen kan terbiasa di Tottenham beroperasi sebagai gelandang serang kan. Tapi waktu itu gagal, akhirnya balik lagi ke 3-5-2. Dan ketika 3-5-2-nya itu hampir sama persis. Jadi Eriksen di sentral, kemudian Barella juga di sentral, kemudian Brozovic di tengah. Bedanya itu adalah satu, Conte itu dia lebih mengandalkan pressing ketat, kemudian bola ketika sudah dikuasai akan melakukan serangan balik yang cepat. Ini beda banget dengan Inzaghi. Dia lebih mengutamakan possession. Kita yang berusaha menguasai bola selama mungkin. Jadi filosofinya itu adalah jika kita menguasai permainan, maka semakin besar peluang kita menciptakan peluang. Semakin banyak kita punya peluang, semakin besar kesempatan kita untuk mencetak gol. Make sense kan? Logis kan? Karena terbukti memang Inter adalah tim yang paling banyak menciptakan peluang di Serie A. Bahkan bukan cuma di Serie A, tapi di Liga Champion. Cuma di Liga Champion kan masih mentok di konversi golnya. Nah, kemudian sekarang trio back kita. Di zaman Conte, sebenarnya trio back kita itu sudah sering maju. Tapi waktu itu majunya itu adalah
satu aja, aku ingat bener yang sering maju waktu itu adalah Bastoni. Tapi di zaman kita, Bastoni dan Skriniar itu maju, Pak. Sistem 3 back ini sebenarnya adalah sistem pertahanan yang bukan 3 back. Jadi ketika kita menguasai bola memang betul backnya 3. Tapi ketika kita kehilangan bola, maka 3 back ini transisi menjadi 5 back. Jadi menjadi 5-3-2 formasinya. Nah, itulah yang sering terjadi di formasi dengan 3 back ini. Wingback itu mengcover jarak yang sangat besar karena dia harus maju mundur. Beda dengan formasi yang lebih, anggaplah apa ya, istilahnya lebih statis kayak 4-3-3 di mana kita punya 2 penyerang sayap. 2 penyerang sayap ini tidak punya kewajiban bertahan yang besar, tapi di 3-5-2 hitungannya wingback dia, bukan gelandang, bukan midfielder. Makanya namanya WB, wingback. Karena dalam fase bertahan sayap ini dia akan mundur mengisi posisi fullback. Kalau di 4-4-2 kan kita dua center back, 2 fullback kiri dan fullback kanan. Di 3-5-2, 2 wingback inilah yang mundur. Nah, serunya di era Inzaghi ini adalah biasanya begini, ketika satu back maju, anggaplah Bastoni yang maju kan, pilihannya ada 2. Antara kita pakai sistem cut roll, yaitu ini maju maka yang 2 back di belakangnya itu akan bergeser. Jadi De Vrij ke kiri, kemudian Skriniar ke kanan, kemudian yang wing backnya itu mundur mengisi posisi center back kanan. Atau yang bisa terjadi itu adalah De Vrij ke kiri. Ini ingat nih skenarionya kalau Bastoni maju ya, De Vrij ke kiri, kemudian Brozo mundur. Jadi tetap kita 3 back. Nah, kemudian di Inzaghi ini agak dirubah total. Sama seperti kemarin lawan Salernitana. Dua-duanya sekalian maju. Skriniar dan Bastoni maju. Ini gila banget karena itu artinya ada 2 lubang di garis pertahanan kita. Karena dua-duanya maju, kita kan nggak bisa cut roll. Kalau di sistem cut roll itu kan yang dari kanan itu geser ke kiri semua. Nah, ini karena dua-duanya maju. Jadi gimana dong menambalnya? Barella dan Calhanoglu. Ketika 2 ini maju, maka Barella dan Calhanoglu itu dia tidak ikutan maju, melainkan menjaga di second line. Jadi formasinya jika kalian bayangkan, ketika kita kan ini tim yang mengandalkan ball position itu pasti akan selalu menjaga supaya compact. Compact itu artinya rapat. Jarak antar pemain itu berdekatan karena supaya lebih gampang kita main tik-tak. Jadi lebih gampang kita umpan-umpan pendek. Ini beda dengan formasi yang suka umpan lambung, kita jauh nggak apa. Nah, kalau kita nyerang biasa itu ketika Barella maju, Calhanoglu maju, maka yang di belakangnya yaitu Skriniar dan Bastoni juga maju, tapi tetap posisinya di belakang center midfielder kan, yang sekarang sudah transisi jadi gelandang serang. Nah, tapi ketika sekarang si Skriniar dan Bastoni maju sampai di kotak penalti lawan, sebagai gantinya Barella dan Calhanoglu yang bersiap sedia di second line. Jadi tetap di lapangan tengah itu ada pemain. Nah, dalam hal ini tentunya kita berbahaya kalau ada serangan balik kan. Tapi serangan balik ini diminimalisir dengan posisi yang compact tadi. Misalnya sekarang kan Barella posisinya dia di belakangnya Skriniar kan, Skriniar ke depan. Kalau misalnya kehilangan bola di depan, Skriniar akan tetap berusaha mencari bola ini, merebut bola, tapi sekarang kita punya Barella yang di belakangnya Skriniar. Jadi tidak benar-benar lowong. Nah, ini sangat berbeda dengan di awal-awal musim. Waktu itu pertahanan kita masih bolong di sana sini. Ya, mungkin karena masih masa transisi kan, masih penyesuaian. Ketika Bastoni maju, tidak ada yang secara otomatis mengcover lubang yang ditinggalkan dia. Tapi sekarang pengertiannya sudah sangat bagus. Skriniar maju sampai kotak penalti, Barella dia tetap hold the line lah istilahnya, mempertahankan garis pertahanan yang sekarang sudah naik ke garis tengah. Sekarang mungkin kita berpikir, kenapa kok mesti center back maju sampai ke kotak penalti? Pertama, kita menciptakan apa yang namanya overloaded player. Jadi logika sederhananya aja, di suatu wilayah, tim mana yang lebih banyak pemainnya, kan dia yang akan lebih
berpotensi memenangkan bola. Ya nggak? Ini kan logika sederhana aja kan. Nah, ketika kita menumpuk pemain di sektor tersebut di kotak penalti, jadi diharapkan kita bisa menangkan bola kemudian tembak gol. Kemudian ketika kita punya Bastoni dan Skriniar menusuk sampai kotak penalti, ini memudahkan kita untuk mengirim umpan lambung langsung ke kotak penalti. Jadi kalau biasanya umpan lambung itu kan kita maju sampai dekat garis gawang itu baru crossing kan. Tapi kita tahu bahwa Calhanoglu dan Barella ini dia bisa kirim crossing dari setengah lapangan, bukan mesti dari depan langsung menyamping begitu, tapi dia bisa dari tengah ini. Nah, sekarang ketika kita punya di situ ada Dzeko, ada Lautaro, ditambah lagi ada Bastoni dan Skriniar. Sekarang kita punya 4 pemain di box penalti lawan. Ini kan kesempatan saya yang sangat bagus untuk mengirim umpan. Jadi nggak perlu mainkan bola sampai ke Dumfries, kemudian baru crossing. Ketika sudah ada 4 pemain di sana, kita udah bisa langsung crossing atau bisa kita kirim umpan terobosan langsung ke kotak penalti. Itu keuntungannya. Nah, tentu saja yang namanya ada kesempatan ya ada resiko. Cuma resiko tadi sudah diminimalisir dengan penempatan pemain yang berjaga di second line. Begitu, gengs. Jadi kira-kira gampang ya dimengerti penjelasanku ya. Inilah kalau dibandingkan dengan zaman Conte itu, back tengah itu memang cuma maju saat serangan balik saja. Tapi di zaman Inzaghi, back tengah itu maju bahkan pada saat build up play. Build up itu maksudnya saat kita membangun serangan. Gila sih ini. Tentunya kita berpikir, tapi kalau nyerang-nyerang itu kan risiko kan. Risiko kena serangan balik, risiko kemasukan banyak gol. Di awal aku bikin video yang bilang memang risiko permainan menyerang bahwa kita akan kemasukan banyak gol. Tapi itu enggak apa, karena kita memasukkan lebih banyak gol lagi. Tapi sekarang kenyataannya pertahanan kita terbaik kedua setelah Napoli. Kita kebobolan cuma 15 gol, Napoli 13. Yang lain semua kebobolan lebih banyak daripada Inter Milan. Gila nggak tuh? Tim yang bermain sangat menyerang, tapi kebobolan sangat sedikit. Ini benar-benar beda dengan di awal musim di mana kita benar-benar rapuh banget. Padahal aku kan sudah bilang, 3 back kita itu ya sama dengan musim lalu. Benar-benar sama. Dan jangan salah, trio back kita itu salah satu trio back terbaik di dunia. Ketiga-tiganya itu harganya lebih dari 50 juta euro, Pak. Jadi sekarang ketika sudah lubang itu tertambal, gila kita menyerang oke, bertahan oke. Waduh, tinggal di Liga Champion nanti gimana caranya kita memperbaiki konversi gol kita jadi lebih baik. Sebenarnya aku ingin membahas bagaimana juga Tottenham yang bisa menahan imbang Liverpool karena formasi kita sama kan. Conte pakai 352 di Tottenham, kita juga pakai 352. Tapi ini kayaknya udah kelamaan deh. Nanti mungkin bulan Februari lah sebelum tanding lawan Ipul, aku akan bahas gimana taktik dan strategi yang jitu untuk meredam Bang Ipul. Oke, itu dulu untuk edisi Ngomin kali ini. Semoga puas ya yang kemarin minta supaya aku membahas peran trio back tengah kita dalam serangan. Oke. Ciao guys, terima kasih buat yang sudah bela-belain nonton. Oh, jangan lupa follow juga Instagram Ngomin. Aku kasih linknya ya. Ciao guys.